Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Daniel Setiawan dengan NIM 202408013030. Pada hari ini aku akan mempresentasikan sebuah sistem manufaktur sales yang bernama Sifaster. Jadi sales ini adalah sebuah manufaktur yang menjual sebuah alat tulis kantor gitu, seperti pulpen, buku, dan lain-lain. Dan di sini ada kelompokku, yaitu ada Kanavaro, Mas Agus, Muhammad Rizaki, dan juga aku. Gitu. Kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Baik, di sini ada latar belakangnya dan tujuan proyeknya. Jadi, kita membuat si Faster ini dilatar belakangi oleh sales yang biasanya mengalami kesulitan nih. Dan sales ini terkadang juga mencatat sebuah penjualan secara manual, jadi ini kurang efisien dan kurang cepat. Jadi uh, ini juga bisa menyebabkan sebuah keterlambatan pemrosesan pesanan, lalu kesalahan data distributor sering terjadi, dan juga sulitnya pelacakan status pengiriman produk begitu. Jadi tujuan proyek ini dibuat bisa dilihat bahwa dengan adanya si Faster ini diharapkan menjadi solusi berbasis web untuk mengintegrasikan data pesanan, lalu distributor, produk ATK, dan juga pengiriman secara real time. Oke, kita akan masuk ke dalam use case diagramnya. Di sini adalah ada sebuah aktor yang bernama staf penjualan, di mana staf penjualannya ini bisa mengelola seorang distributor, mengelola pesanan, mengelola pengiriman produk, lalu laporan penjualan, lalu kelola data master begitu. Dan di sini bisa dilihat bahwa di sini ada spesifikasi use case-nya, di mana ada kelola distributor, kelola pesanan, kelola pengiriman produk, laporan penjualan, hingga kelola data master. Oke, kita akan masuk ke dalam ORM-nya. Sorry. Oke, di sini ada ORM-nya, bisa kita lihat, bisa kita bahas juga. Oke, bahwa tadi aku udah sebutkan bahwa staf penjualan bisa mengelola sebuah distributor. Tapi sebelum kita masuk ke situ, kita bahas dulu di sini dari staf penjualannya. Jadi staf penjualannya ini terdapat atribut username, nama, kontak, password, dan juga role-nya apa. Lalu kita masuk ke distributornya. Tadi staf penjualan bisa mengelola distributornya, jadi bisa menambahkan distributornya, mengupdate distributornya, bahkan juga mendelete distributornya. Lalu di dalam distributornya ini terdapat atribut nama distributor, alamat distributor, kontak, email dari distributor tersebut. Lalu kita lanjut, dari staf penjualan juga bisa mengelola pengiriman. Di dalam pengiriman terdapat atribut nomor surat jalan, tanggal kirim, alamat pengirim, lalu status pengirimannya bagaimana, begitu. Lalu kita lanjut, di sini staf penjualan juga bisa mencatat sebuah pesanan, di mana dalam pesanan tersebut terdapat atribut tanggal order dan juga status. Lalu di sini di dalam pesanan juga kita bisa melihat sebuah detail pesanan dari sebuah produk tersebut. Di sini ada jumlahnya, lalu harga satuannya, lalu total harganya, begitu. Dari detail pesanan. Lalu kita lihat dari produknya. Dari produknya kita juga bisa diatur. Ini juga bisa diatur melalui staf penjualan, di mana produk terdapat nama produk, harga produk, stok produk, dan juga deskripsi dari produk tersebut. Begitu. Lalu kita lanjut. Kita lanjut pembahasannya. Oke. Dan di sini ada kelas diagramnya. Kita perbesar terlebih dahulu. Oke. Di sini ada kelas diagramnya. Sorry. Di mana paling atas adalah staf penjualan yang bisa mengelola sebuah produk dan juga distributor. Gitu. Lalu lanjut, dari staf penjualan ini juga bisa mengelola sebuah pesanan. Lalu distributor juga bisa melihat pesanan, dari pesanannya apa aja dan juga produknya apa aja, melewati detail pesanan. Bila pesanannya sudah selesai, maka akan masuk ke dalam pengiriman. Begitu. Kita lanjut.
Oke, kita lanjut di bagian sini. Di sini ada spesifikasi database, logical design-nya. Jadi bisa dilihat tadi bahwa di tabel staff penjualan di sini ada ID user, username, nama, email, password, dan juga role-nya. Lalu di sini ada tabel pesanan yang berisikan ID pesanan, tanggal order, status, ID user, dan ID distributor. Lalu di tabel distributor juga ada ID distributor, nama distributor, alamat, kontak, email, dan juga ID user. Lalu selanjutnya ada tabel produk yang isinya ada ID produk, nama produk, harga produknya berapa, stok, deskripsi, dan ID user. Lalu ada tabel pengiriman, di sini ada nomor pengirimannya, ada nomor surat jalannya, tanggal kirim, alamat pengiriman, status pengiriman, ID pesanan, ID distributor, dan juga ID user gitu. Dan di sini juga ada detail pesanan di mana berisikan ID detail, jumlah, harga satuan, total harga, ID pesanan, dan juga ID produk. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada implementasi prototype di mana ada halaman login.php. Jadi sebelum kita masuk ke dalam dashboard kita diperlukan untuk login. Selain login juga akan ada logout di mana bila kita selesai dengan menggunakan aplikasi kita diharuskan untuk logout juga begitu. Lalu di sini ada tampilan dashboard, nantinya indeks, dan juga bisa dilihat di sini ada banyak. Dan aku akan jelaskan langsung di dalam websitenya langsung begitu. Oke, kita akan masuk ke dalam websitenya terlebih dahulu. Oke, kita logout dulu. Kita lihat dari tampilan login terlebih dahulu. Dan di sini kita harus mengharuskan masukin email atau username. Jadi kita masukin username-nya aja, dan usernameku adalah sales4 dan passwordku ada 123. Nah, bisa dilihat juga passwordnya gitu. Oke, setelah itu kita login. Dan ini ada sebuah field di mana ada nama yang loginnya yaitu aku dan Yadi Setiawan begitu. Oke, ini adalah tampilan dashboardnya. Di sini ada lihat laporan, ada lihat pesanan, detail produk, dan juga proses sekarang begitu. Kita masuk dulu ke dalam data distributor. Oke, kita akan coba langsung menambahkan sebuah distributor ya. Misal kita masukkan dulu ID-nya yaitu D0020 misal. Di sini kita masukin pulpen atau penghapus apa ya? Global paper. Nah, misal. Lalu alamatnya Jalan Cendrawasih misal. Nah, nomor kontaknya kita masukin, kita ngasal aja dulu. Lalu emailnya misal global@gmail.com. Oke, kita simpan datanya. Bila sudah, oke, di sini muncul pop-up berhasil dan kita lihat apakah di sini ada global paper. Nah, di sini ada muncul global paper. Lalu di sini ada dua button yaitu button edit dan juga button delete. Nah, di sini coba kita untuk mengedit gitu. Dan di sini bahwa ID tidak bisa diedit dan di sini nama distributor bisa diedit begitu. Nah, jadi nama distributornya ini bisa edit. Kita akan coba edit global pen misal. Dan di sini nomornya bisa kita rubah juga dari 8376 jadi 5678 coba. Dan di sini globalnya kita tambahin pen. Nah, kita coba simpan data. Dan ini data berhasil disimpan atau berhasil diupdate kembali. So, kita lihat dulu di sini. Nah, di sini udah berubah, yang tadinya global paper jadi global pen. Terus nomornya yang tadinya berapa itu jadi 5678, lalu emailnya juga bisa berubah begitu. Oke, kita lanjut ke data pesanan. Nah, di data pesanannya ini kita diharuskan, dan ini adalah tampilan dari data pesanan. Jadi kita langsung aja masuk ke dalam prakteknya. Nah, sebelum itu kita lihat dulu di sini
di sini ada pesanan beserta juga statusnya. Di sini ada diproses, selesai, pending dan lain-lain. Oke, kita sekarang akan coba menambahkan sebuah pesanannya. Kita pilih dulu distributornya toko Stationery Jaya. Kita pilih ini. Lalu statusnya si pending terlebih dahulu. Oke, kita simpan pesanan dulu. Oke, setelah simpan pesanan, kita cari mana punya kita. Nah, ini punya kita nih. Oke, kita lihat detailnya. Oh, ini bukan punya kita. Kita lihat data pesanan. Nah, bisa dilihat di sini. Kita lihat dulu di sini nih. Kita lihat dulu di sini, yaitu belakangnya 004. Nah, berarti yang ini nih punya kita nih. Kita lihat detail. Nah, ini masih kosong. Jadi misal kita tambahin produknya dulu apa, misal stapler. Stoknya masih ada 100. Kita ambil misalnya 50. Kita tambah item. Oke, terus kita tambah item lagi. Oh, kita pilih dulu. Nah, tadi yang stapler yang stoknya masih ada 100 sekarang berkurang menjadi 50 karena kita udah mengambil 50 di bagian sini. Begitu. Misalnya kita tambahkan lagi collection tab. Tadi stoknya bisa dilihat ada 330, kita tambahkan dengan quantity 30, kita tambahkan item. Nah, kita lihat lagi. Ini sudah masuk pesanan kita 30. Coba kita lihat lagi. Nah, correction tab yang tadi stoknya ada 330 sekarang menjadi 300 saja karena kita udah mengambil di sini. Gitu. Oke, sini juga ada button edit dimana kita juga bisa mengedit ini semua. Misal kita stoknya kita edit menjadi 5 aja jumlahnya. Oke. Nah, di sini juga udah berubah, yang tadinya 50 berubah menjadi 5 begitu. Oke, kita next. Kita masuk lagi ke data pesanan dan di sini bisa kita lihat bila kita sudah selesai mengupdate atau menambahkan sebuah pesanannya, kita bisa cetak invoice di sini. Nah, di sini adalah invoice-nya yang telah kita masukkan tadi gitu. Di sini ada nomor invoice-nya, lalu tanggal berapa, staffnya siapa, begitu, dan statusnya apa, begitu. Kita next. Nah, ini bisa kelihatan jelas ya guys di sini guys. Oke. Di sini kita masuk ke data pengiriman. Nah, data pengirimannya ini ada apa aja, yaitu ini ada data pengiriman yang belum diproses. Oke, di sini status pesanan pending. Jadi kita lihat dulu di sini. Nah, oke, kita setelah klik button proses kirim, datanya akan langsung masuk ke dalam form input pengiriman. Jadi kita akan masuk langsung ke dalam pengiriman ya. Dimana misal kita klik ganti di sini dikirim, kita selesai memilih, kita simpan data pengirimnya. Nah, pengiriman telah terupdate di bagian sini dengan nomornya seperti ini nih. Begitu. Lalu lanjut, di sini ada laporan penjualan, dimana kita bisa mencetak laporannya, mengekspor laporannya, bisa berupa PDF, bisa berupa Excel juga begitu. Oke. Setelah itu selesai, kita tinggal logout dan selesai gitu. Oke, sekian presentasi dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.